Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu hari, istri Abu Nawas dan kawan-kawannya sedang berkumpul di ruang tamu. Mereka membahas hidangan yang akan dibuat untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Nanti kalau suamiku datang, jangan membahas masalah ini di hadapannya, kata istri Abu Nawas. Memangnya kenapa? Tanya kawan-kawannya heran. Karena suamiku selalu bertingkah seolah-olah dia serba bisa dan tahu segalanya. Tapi giliran disuruh membuktikan, ada saja alasannya untuk mengelak. Jelas istri Abu Nawas. Oh begitu. Baiklah, balas kawan-kawannya. Mereka pun lalu melanjutkan diskusinya. Dari hasil pertemuan tersebut, mereka bersepakat untuk membuat roti. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Melihat banyak ibu-ibu berkumpul di rumahnya, Abu Nawas menghampiri mereka dan bertanya, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" Salah satu kawan istri Abu Nawas keceplosan memberitahukannya, "Kami sedang berencana membuat roti, Tuan Abu." Mendengar itu, dengan penuh percaya diri, Abu Nawas berkata di hadapan mereka, "Kebetulan sekali, tidak salah kalau aku ikut bergabung. Lagi pula aku adalah pembuat roti yang paling hebat di dunia." Sang istri membalas, "Benarkah? Selama bertahun-tahun aku menikah denganmu, aku tidak pernah melihatmu membuat roti." Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mudah dijelaskan. Hanya saja bahan-bahan yang diperlukan tidak pernah menyatu dalam waktu yang bersamaan. Kalau pas ada tepung, tapi tidak ada ragi. Kalau lagi ada ragi, tepungnya yang tidak ada. Dan ketika ada tepung dan ragi, aku sendiri yang tidak ada di sana." Mendengar jawaban tersebut, kawan-kawan istri Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Nawas masuk ke dalam meninggalkan mereka semua. Kisah selanjutnya. Nama Nabi Hanzalah mungkin jarang terdengar di telinga kita. Nabi Hanzalah adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Zulkarnain. Nama aslinya adalah Hanzalah bin Sifwan. Nabi Hanzalah diutus untuk membimbing kaum Ashabur Ros. Ia adalah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel keturunan Yahuda, anak keempat dari Nabi Yakub. Pada surat Al-Furqan ayat 38 disebutkan, selain kaum Ad dan kaum Tsamud, ada kaum lain yang dibinasakan, yakni kaum Ashabur Ros. Kaum inilah yang menentang dan membangkang kepada ajaran Nabi Hanzalah. Mereka ini menetap di daerah Hadramut Yaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan bahwa Ashabur Ros adalah sebuah kaum yang menyembah pohon sanaubar dan disebut sebagai Sahdirat atau rajanya pohon. Anak Nabi Nuh yang bernama Yafis bin Nuh adalah yang pertama kali menanam pohon itu pasca badai topan yang menerpa tepian sungai yang dikenal dengan sebutan Rausun Au. Yafis menyebar 12 bibit pohon sanaubar kepada 12 desa di tepian sungai. Desa-desa tersebut bernama Oban, Ozar, Die, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordi, Bahsid, Khordad, Murdad, Tir, Meher, dan Sahriwar. Nama-nama tersebut kemudian dijadikan sebagai nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ajami atau bangsa Persia. Seiring berjalannya waktu, pohon itu tumbuh besar dan subur. Para penduduk pun amat menghormati pohon tersebut. Melihat keadaan ini, lalu dimanfaatkan oleh setan untuk menyesatkan kaum Ashabur Ros. Setan membisikkan kepada Raja Tarous
agar diperintahkan seluruh penduduk supaya menyembah pohon itu. Setan meminta raja untuk melarang kaumnya menggunakan air dari sungai di sekitar pohon Sanaubar. Kemudian sang raja mengumpulkan seluruh penduduk dari 12 desa tersebut. "Wahai rakyatku, janganlah kalian dan ternak kalian untuk minum dari sungai itu. Berikanlah kehidupan yang sempurna bagi pohon Sanaubar," kata sang raja memberitahu. Sementara setan meyakinkan kaum Ashaburos bahwa pohon tersebut merupakan hayat al-ilahiyat, yaitu pohon kehidupan ketuhanan, sehingga tidak diperbolehkan siapapun mengganggu kehidupan pohon itu. Ternyata hasutan setan ini berhasil menyesatkan mereka dan membuatnya menyembah pohon Sanaubar. Dalam rangka pemujaan, kaum Ashaburos mengadakan sebuah perayaan rutin tiap bulannya, di mana pada hari raya itu mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Saat asap pembakaran membumbung tinggi, mereka bersujud dan berdoa kepada pohon Sanaubar. Kemudian dengan tipu dayanya, setan membuat pohon tersebut seolah-olah bisa berbicara. Dengan suara menggema, pohon tersebut berkata membalas doa-doa mereka. Pada saat itulah setan menipu mereka, seakan mereka sedang berbicara dengan sesembahannya. Padahal setanlah yang ada di balik pohon tersebut. Pada suatu ketika, salah satu pengawal kerajaan menemukan seorang anak kecil sedang minum dari air sungai itu. Ia pun langsung melaporkannya kepada sang raja. Mendengar laporan tersebut, seketika sang raja menjadi murka. Dalam keadaannya yang sedang emosi, setan menghasut dan mempengaruhi sang raja untuk memenggal kepala anak kecil yang tak berdosa itu. Sang raja pun segera menyiapkan algojo dan mengumpulkan kaumnya di depan pohon Sanaubar. Tangan anak kecil itu diikat di atas papan penggal. Algojo telah mengasah pedang dan penduduk berteriak, "Hukum dia! Hukum dia! Hukum dia!" Sang anak menjadi ketakutan. Ia memohon dan menangis supaya diberikan pengampunan. Ia mengatakan bahwa ia terpaksa minum dari air itu karena ia merasa sangat haus. Akan tetapi, raja tak memaafkannya. Maka dipenggalah leher anak yang tak berdosa. Lalu setan datang dan berkata dari balik pohon Sanaubar, "Lihatlah, ini adalah hukuman bagi siapapun yang minum dari sungai itu. Maka bersujudlah kepadaku." Mendengar itu, raja dan kaum Ashaburos segera bersujud di depan pohon Sanaubar. Tak cukup sampai di situ, setan kembali menggoda Raja Taraus dan kaumnya, yaitu dengan menyerahkan seluruh binatang ternak yang telah minum dari air sungai itu. Seluruh binatang ternak itu pun disembelih dan seluruh penduduk diminta bersujud. Dengan segala kekafiran yang terjadi, Allah kemudian mengutus Nabi Hanzalah untuk menyadarkan kaum Ashaburos. Nabi Hanzalah memberitahu mereka bahwasanya pohon yang mereka sembah bukanlah Tuhan. "Hai Hanzalah, engkau telah keliru. Dia adalah sesembahan kami. Dia bisa berbicara dengan kami," protes mereka. Nabi Hanzalah lalu menjelaskan, "Pohon itu tidak bisa berbicara. Suara yang kalian dengar adalah suara setan yang berbicara dari balik pohon tersebut. Kalian telah tega membunuh anak kecil yang tak berdosa dan membunuh hewan-hewan ternak kalian hanya karena meminum air dari air sungai itu." Akan tetapi, apa yang dikatakan Nabi Hanzalah ini dianggap sebagai hal konyol dan mustahil. Mereka pun tak menghiraukannya. Meskipun selalu mendapat pertentangan dan cemoohan, Nabi Hanzalah tak pernah berhenti mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan yang benar. Hingga pada suatu hari, mereka pun lalu mendatangi Nabi Hanzalah. "Kami akan beriman kepada Tuhanmu, tapi ada syaratnya. Kau harus menolong kami dari serangan burung anka," kata mereka. Nabi Hanzalah menyanggupi permintaan tersebut.
Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh kaum Ashaburos terdapat sebuah gunung yang bernama Falaj, di mana di gunung tersebut menjadi tempat tinggal burung raksasa yang bernama Anka. Apabila burung itu terbang, tubuhnya bisa menutupi sinar matahari. Lehernya panjang seperti unta dan memiliki 4 sayap. Burung ini suka membawa hewan-hewan berukuran besar seperti kuda, unta, dan gajah, lalu dibawanya ke gunung tempat tinggalnya dan kemudian memangsanya. Burung Anka ini juga dikisahkan suka memangsa anak kecil, membawanya dengan cakar lalu dijadikan makanan untuk anak-anaknya. Keberadaan burung Anka membuat kaum Ashaburos menjadi gelisah. Oleh karena itu, mereka meminta pertolongan kepada Nabi Hanzalah. Mereka berjanji akan mengimani ajaran Nabi Hanzalah, tapi apabila ia berhasil menewaskan burung raksasa tersebut. Kemudian Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, matikanlah burung Anka dan putuskanlah keturunannya." Allah pun segera mengabulkan doa Nabi Hanzalah. Seketika burung Anka beserta anak-anaknya tiba-tiba tewas terbakar dan berjatuhan, hingga tidak ada lagi burung Anka yang tersisa di dunia. Melihat itu, kaum Ashaburos menjadi sangat gembira dan bersukacita. Kini mereka bisa hidup aman tanpa harus merasa khawatir dengan serangan burung raksasa. Namun, setelah mereka diselamatkan, kaum Ashaburos ini tak menepati janjinya. Mereka masih saja menyembah pohon Sanaubar. Karena dakwahnya tidak diterima, akhirnya Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah. Ia meminta supaya pohon Sanaubar yang jadi sesembahan dibuat layu dan mati kekeringan. Allah pun kembali mengabulkan doa Nabi Hanzalah. Ketika menyaksikan itu, kaum Ashaburos sangat marah dan murka. "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita," kata mereka. Maka mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah. Mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan tersiksa. Kemudian mereka membuat sebuah sumur yang sangat dalam, di mana sumur tersebut nantinya akan digunakan untuk membuang Nabi Hanzalah dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Pada esok harinya ditangkaplah Nabi Hanzalah. Ia lalu dilemparkan ke dalam sumur yang sudah dibuat dan menutupnya dengan batu yang besar. Rupanya dari sekian banyaknya kaum Ashaburos, ada salah seorang budak hitam yang mengimani ajaran Nabi Hanzalah. Ia juga melihat bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur. Budak hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu karena batu yang menutupinya sangatlah besar dan berat. Kalaupun ia mampu, ia juga tak akan mungkin berani melakukannya. Bisa-bisa ia akan dihukum mati. Oleh karena itu, ia hanya bisa menolongnya dengan cara memberi makanan Nabi Hanzalah secara diam-diam. Setiap hari sehabis mencari kayu bakar, ia memberikan makanan dan minuman melalui celah batu yang menutupi sumur. Sampai suatu ketika, budak hitam ini kelelahan karena mencari kayu, dan ia pun mulai beristirahat sejenak. Namun saat budak ini tertidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja membuat tidurnya menjadi lama. Ia tertidur selama 7 tahun. Ketika ia tertidur, kaum Ashaburos diberikan azab yang sangat pedih. Allah mengazabnya dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi hitam. Azab ini sesuai yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 39. Dan kami jadikan bagi masing-masing mereka perumpamaan, dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Sampai akhirnya salah sebagian dari mereka bertaubat dan mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur. Mereka pun mulai beriman kepada Allah dan Nabi Hanzalah alaihi salam. Setelah itu, Nabi Hanzalah pun penasaran kemana perginya budak hitam yang selalu memberinya makan.
Ketika ia menanyakan kepada kaum Ashaburos, mereka tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang tahu kemana dia pergi dan apa yang dilakukannya. Dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan, tatkala Nabi Hanzalah dikeluarkan dari sumur, ia bertanya kepada kaumnya tentang keberadaan budak hitam yang menolongnya. Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Dan Nabi Hanzalah tak pernah menemukannya sampai ia meninggal dunia. Setelah Nabi Hanzalah wafat, Allah membangunkan budak hitam dari tidurnya, dan dialah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas tinggal di rumah terpencil yang berdekatan dengan rumah Abu Jahil. Setiap kali Abu Nawas mendapatkan uang dari menjual kayu, ia mengumpulkannya lalu disembunyikan di dalam tanah, tepat di samping rumahnya. Kapan saja ia butuh uang, Abu Nawas menggali tanah tersebut dan mengambil seperlunya, kemudian menguburkan lagi sisanya. Suatu malam, saat Abu Nawas akan menyembunyikan uang di dalam tanah, diam-diam Abu Jahil mengintip dari balik jendela. Ia penasaran dengan apa yang dilakukan Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sudah masuk ke dalam rumah, Abu Jahil mendatangi tanah tempat Abu Nawas menyimpan uangnya. Setelah digali, Abu Jahil terkejut melihat banyak sekali uang di dalamnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil semua uang tersebut. Esok paginya, saat Abu Nawas akan belanja ke pasar, ia menggali tanah untuk mengambil beberapa keping uang. Namun ternyata seluruh uangnya telah hilang. "Aku harus menemukan siapa pelakunya," pikir Abu Nawas. Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas kembali menyimpan uang 5 dirham di dalam tanah seperti biasanya. Setelah malam menjelang, Abu Nawas mengintip dari balik jendela. Tidak lama berselang, Abu Jahil mendatangi tempat di mana Abu Nawas menyimpan uang. Ia menggali tanah tersebut dan mengambil uang 5 dirham di dalamnya. Dari sinilah Abu Nawas baru mengetahui ternyata Abu Jahil pelakunya. Tapi karena tak ingin membuat keributan dan tak ingin mempermalukan Abu Jahil, Abu Nawas punya rencana lain agar uang yang dicurinya bisa kembali. Esok harinya, Abu Nawas mendatangi Abu Jahil dan mengajaknya ngobrol. Abu Nawas bersikap seolah-olah sedang tidak kehilangan uang, sehingga membuat Abu Jahil percaya diri dan tidak merasa khawatir. Di tengah-tengah obrolannya, Abu Nawas berkata, "Wahai Abu Jahil, maukah kau menolongku?" pinta Abu Nawas. "Katakan saja, apa yang bisa aku lakukan?" tanya Abu Jahil. "Tolong bantu aku menghitung uang simpananku," kata Abu Nawas. "Baik, dengan senang hati, sebutkan jumlah uang simpananmu," balas Abu Jahil. Abu Nawas lalu memberitahu jumlah uang yang ia simpan di dalam peti ada 700 dinar, dan yang ia simpan di lemari ada 300 dinar. Tak lupa Abu Nawas juga menyebutkan uang yang ia pendam di dalam tanah di samping rumahnya sejumlah 1000 dinar. Setelah itu Abu Jahil mulai menghitungnya, dan jumlah total uang simpanan Abu Nawas adalah 2000 dinar. "Sekarang aku minta saranmu, wahai Abu Jahil," ucap Abu Nawas. "Baik, katakanlah," balas Abu Jahil. "Nanti malam aku ingin menyimpan semua uangku di dalam tanah di samping rumah. Bagaimana menurutmu?" tanya Abu Nawas. "Itu ide yang bagus. Ambillah semua uang yang ada di peti dan di lemari, lalu sembunyikan di dalam tanah tersebut menjadi satu," tutur Abu Jahil. "Apa kau yakin itu aman?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aman, Abu Nawas. Kenapa kau khawatir?" ujar Abu Jahil. "Soalnya aku juga belum sempat memeriksa
uang yang aku pendam di dalam tanah, apakah jumlahnya berkurang atau masih utuh?" tutur Abu Nawas. Sejenak Abu Jahil terdiam. Dalam hati ia berkata, "Aku harus segera mengembalikan uang yang telah aku curi, supaya Abu Nawas mau menaruh semua uangnya di situ. Nanti besok malamnya aku akan mencurinya kembali, dan aku akan mendapatkan lebih banyak." Kemudian Abu Jahil berkata kepada Abu Nawas, "Uang yang kau pendam di dalam tanah pasti masih utuh. Siapa juga yang akan mencurinya?" Mendengar itu, Abu Nawas manggut-manggut, berpura-pura percaya sepenuhnya kepada Abu Jahil. "Baiklah, nanti malam aku akan periksa uang yang aku pendam. Kalau jumlahnya masih utuh, baru aku akan simpan semua uangku di situ," balas Abu Nawas. "Makasih Abu Jahil atas sarannya. Aku pamit dulu ya, mau pergi ke pasar," kata Abu Nawas melanjutkan. Selepas Abu Nawas pergi ke pasar, Abu Jahil langsung menaruh kembali uang curiannya di dalam tanah tempat Abu Nawas menyimpan. Ketika malam tiba, Abu Nawas menggali tanah dan mendapati uang yang dicuri telah kembali. Ia pun mengambil semua uang tersebut. Abu Jahil yang sedari tadi mengamati Abu Nawas merasa bahagia karena mengira Abu Nawas sedang menaruh semua uangnya di situ. Besok malamnya, Abu Jahil langsung menggali tanah tempat penyimpanan uang Abu Nawas. Namun ternyata ia tak mendapati uang sepeser pun. Akhirnya Abu Jahil menyadari bahwa Abu Nawas telah memperdayai dirinya dan telah mendapatkan uangnya kembali. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang pedagang dari Baghdad yang terkenal jujur dan baik hati. Setiap ada pembeli yang datang, ia melayaninya dengan ramah. Adapun barang dagangan yang dijualnya terbilang murah, karena dia hanya mengambil sedikit keuntungan. Hal inilah yang membuat dirinya semakin disukai dan dicintai orang-orang. Di depan toko tempat dia jualan, ada toko milik seorang Yahudi yang jualan dagangannya sama seperti dirinya. Di samping berjualan, si Yahudi ini juga berprofesi sebagai rentenir. Dia orangnya kejam dan tidak kenal ampun, sehingga banyak orang-orang yang sangat membencinya karena ia menjual barangnya dengan harga yang sangat tinggi dan selalu memaksa kepada para pembeli. Wajar bila tokonya sepi dan tidak laku. Tapi karena dia seorang rentenir, tokonya sering didatangi orang-orang untuk berhutang. Si Yahudi bersedia memberikan pinjaman dengan syarat bunga yang tinggi. Dan apabila tak mampu membayar tepat waktu, maka rumah si peminjam akan disita menjadi miliknya. Sifat kejamnya membuat ia semakin kaya, karena banyak orang yang tak mampu mengembalikan dan merelakan tempat tinggalnya disita oleh si Yahudi. Suatu hari, pedagang yang baik hati ini membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya. Ia pun mendatangi si Yahudi untuk pinjam uang. Si Yahudi yang sudah lama memendam rasa benci menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Ia tak minta rumah sebagai jaminan, tapi meminta yang di luar nalar. "Aku bersedia meminjamkan uang padamu, tapi dengan syarat kau harus mengembalikannya 2 kali lipat. Dan apabila kau tidak mengembalikan tepat waktu, maka sebagai gantinya aku berhak memotong daging bagian mana saja dari tubuhmu seberat 1 kilo, kata si Yahudi. Mendengar syarat yang diterapkan, si pedagang terkejut dan heran. "Kenapa harus daging tubuhku? Bukankah biasanya kamu meminta rumah yang jadi jaminannya?" tanya si pedagang. "Kalau kau tidak mau, ya sudah, aku juga tidak memaksamu," balas si Yahudi dengan ketus. Karena sedang sangat membutuhkan uang, si pedagang terpaksa menerima syarat tersebut. Lalu dibuatlah surat perjanjian antara keduanya.
Surat perjanjian itu lalu dipegang oleh si Yahudi. Seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian nasib naas dialami si pedagang. Ia mengalami kebangkrutan, barang dagangannya banyak yang tidak laku. Dan hari yang ditentukan pun tiba. Si pedagang tak mampu mengembalikan uang pinjamannya. Sesuai dengan surat perjanjian, kau harus memberikanku 1 kilo daging dari bagian mana saja dari tubuhmu yang aku inginkan, kata si Yahudi. Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan di pengadilan karena permintaanmu tidak wajar, usul si pedagang. Si Yahudi pun menyetujuinya, maka berangkatlah mereka berdua menghadap Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, si Yahudi menyerahkan selembar surat perjanjian yang telah disepakati mereka berdua. Tuan Hakim, saya meminta hak saya sesuai perjanjian, tapi sepertinya dia enggan mematuhinya, kata si Yahudi mengadu. Lalu daging bagian mana yang kau inginkan? Tanya Tuan Hakim. Aku menginginkan daging bagian lehernya, jawab si Yahudi. Tentu saja jawaban si Yahudi membuatnya terkejut. Itu sama saja si Yahudi menginginkan kematian si pedagang. Kalau Tuan Hakim menolak, ia akan dianggap tidak adil karena ada bukti surat perjanjian yang telah disepakati keduanya. Sedangkan kalau Tuan Hakim mengabulkan, nyawa si pedagang akan melayang. Lantaran bingung memecahkan perkara tersebut, Tuan Hakim sengaja menunda-nunda keputusannya sampai berhari-hari, berharap si Yahudi akan mengurungkan niat buruknya. Akan tetapi si Yahudi tidak terima. Setiap hari ia selalu mengingatkan Tuan Hakim untuk secepatnya memutuskan dan memberikan haknya. Kasus ini pun menjadi bahan pembicaraan di seluruh Baghdad. Ketika Abu Nawas mendengar hal ini, ia segera mendatangi pengadilan menemui Tuan Hakim. Tuan Hakim, perlihatkan surat perjanjian itu padaku, pinta Abu Nawas. Tuan Hakim pun memberikan surat perjanjian tersebut. Setelah Abu Nawas menerimanya, ia mulai mempelajari isi dari surat itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah ini. Tidak berapa lama, Abu Nawas pun mendapatkan jawabannya. Tuan Hakim, aku akan membantumu menyelesaikan kasus ini. Sekarang panggillah si pedagang dan orang Yahudi itu, kata Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah si pedagang yang baik hati dan orang Yahudi ke pengadilan. Abu Nawas lalu bertanya kepada si pedagang, apakah sewaktu kau menulis surat perjanjian, kau setuju dan mengizinkan kalau si Yahudi memotong 1 kilo daging dari bagian mana saja tubuhmu yang diinginkannya? Si pedagang menjawab, iya Tuan Abu. Lalu apa yang kau harapkan dengan kasus ini? Tanya Abu Nawas kembali. Aku hanya ingin keputusan yang terbaik, itu saja Tuan Abu, jawab si pedagang pasrah. Setelah bertanya kepada si pedagang, Abu Nawas lalu berkata kepada Tuan Hakim, wahai Tuan Hakim, izinkan aku menjadi hakim untuk memutuskan kasus yang satu ini, pinta Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, sekarang kau yang menjadi hakimnya, jawab Tuan Hakim. Menurut saya, tidak ada keraguan di dalam surat perjanjian ini. Si Yahudi berhak menuntut haknya. Mau ataupun tidak mau, si pedagang harus merelakan 1 kilo daging dari bagian tubuhnya. Dan itu harus dilakukan saat ini juga, kata Abu Nawas. Tuan Hakim kaget mendengarnya. Ia tak menyangka kalau Abu Nawas justru membela si Yahudi. Begitu juga dengan si pedagang yang baik hati. Ia mengira akan dibela Abu Nawas, namun justru sebaliknya. Sedangkan si Yahudi merasa senang karena dendamnya kepada si pedagang akan terbalaskan. Bagian tubuh mana daging yang kau inginkan? Tanya Abu Nawas kepada si Yahudi.
"Saya menginginkan bagian lehernya," jawab si Yahudi dengan bangganya. "Baik, keinginanmu dikabulkan. Wahai Tuan Hakim, ambilkan pisau untuknya," perintah Abu Nawas. Dengan berat hati, Tuan Hakim memberikan pisau kepada si Yahudi. Betapa senangnya si Yahudi, karena tidak lama lagi si pedagang akan mati di tangannya. Kemudian Abu Nawas kembali berkata kepada si Yahudi, "Kau boleh memotongnya sekarang, tapi ingat, kau harus memotongnya sesuai surat perjanjian, yaitu tepat 1 kilo daging. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jika ternyata daging yang kamu potong beratnya tidak sesuai surat perjanjian, maka sebagai hukumannya kau harus dibunuh, dan semua harta kekayaanmu akan disita oleh negara." Spontan, si Yahudi kaget mendengarnya. Itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan, sebab dia diperbolehkan memotong hanya 1 kali. Mana mungkin ia bisa memotong daging tepat 1 kilo. Si Yahudi pun terdiam untuk beberapa lama. "Kenapa kau diam saja? Bukankah keinginanmu sudah dikabulkan?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak bisa melakukannya, Tuan Abu. Lebih baik saya mencabut tuntutan saya," kata si Yahudi ketakutan. "Baiklah, kalau begitu kasus ini saya nyatakan ditutup," tegas Abu Nawas. Si Yahudi pun pulang dengan perasaan kecewa. Sementara Tuan Hakim memuji kecerdasan Abu Nawas. Ia memutuskan permasalahan tanpa harus menghilangkan hak si Yahudi, namun juga tak merugikan si pedagang. "Terima kasih Tuan Abu, Anda telah menyelamatkan saya. Awalnya saya mengira Tuan Abu berpihak kepada si Yahudi. Ternyata aku salah menilai. Maafkan saya Tuan Abu," kata si pedagang dengan penuh bahagia. Akhirnya si pedagang pun lolos dari kematiannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.